Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sempurna. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, Tuhan. Bila kami boleh mengerti, memahami, merenungkan, bahkan kami boleh mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Ya, masih dalam tema besar ya. Kita yaitu perang rohani dan perlawanan terhadap iblis. Kita sudah bahas 3 subtema di 3 minggu lalu, 2 minggu dan yang pasti minggu lalu ya. Dan hari ini kita akan bicara subtema keempat ya, yang terakhir dari tema perang rohani dan perlawanan terhadap iblis ini, yaitu kemenangan sudah pasti. Nah Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, subtema keempat ini yaitu kemenangan sudah pasti, yaitu hidup dalam kemenangan Kristus. Ini kita akan bahas dalam Roma 8 ayat 37 sampai dengan 39, Kolose 2 ayat 15, 1 Yohanes 4 ayat 4, 1 Korintus 15 ayat 57, dan Yohanes 16 ayat 33. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, kita telah menempuh perjalanan panjang dalam serial tentang perang rohani dan perlawanan terhadap iblis. Saya perlu merimain kita. Sebelum saya masuk ke dalam subtema keempat ini, saya mencoba untuk merimain kembali ya. Pada bagian pertama kita belajar bahwa musuh itu nyata. Ya, iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang bisa ditelannya. Kita belajar untuk sadar dan berjaga-jaga. 2 minggu lalu, bagian kedua, kita belajar untuk tidak berdamai dengan iblis. Kita dipanggil untuk melawan, bukan hidup di dalam gencatan senjata. Jadi kita belajar menutup pintu-pintu yang terbuka, celah-celah yang terbuka. Minggu lalu, bagian ketiga, kita belajar tentang perlengkapan senjata Allah, terutama pedang roh, yaitu firman Tuhan, yang menjadi pondasi dan senjata utama kita untuk menyerang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian keempat dan terakhir dari seri perang rohani dan perlawanan terhadap iblis ini, yaitu kemenangan sudah pasti dan hidup dalam kemenangan Kristus. Pertanyaan, kenapa ini penting? Kenapa tema ini penting? Tema bahwa kemenangan itu sudah pasti dan hidup di dalam kemenangan Kristus. Bapak Saudaraku, rekan-rekan terkasih, perang rohani itu bisa melelahkan. Jika kita hanya fokus pada pertempuran setiap hari tanpa melihat gambaran besarnya, big picture-nya, ya, kita bisa putus asa. Kita mulai berpikir, apakah kita akan berperang terus sampai mati? Apakah iblis tidak pernah kalah? Apakah saya akan selalu bergumul? Dengarkan baik-baik, Bapak Ibu Saudaraku. Kabar baiknya begini. Setiap pertempuran ya kita dengan iblis, setiap perang kita dengan iblis, perhatikan, dengarkan baik-baik. Perang ini sudah dimenangkan oleh Kristus di kayu salib. Jadi kita tidak bertempur untuk meraih kemenangan. Kita bertempur dari kemenangan yang sudah pasti. Saya perlu menjelaskan perbedaan ini, Bapak Ibu Saudaraku, karena perbedaan ini sangat fundamental. Jadi begini. Jika kita bertempur untuk meraih kemenangan, kita akan terus-menerus cemas, Bapak Ibu Saudara. Kita akan terus-menerus akan bertanya, apakah saya cukup kuat? Apakah saya akan berhasil? Apakah saya akan kalah? Ketakutan akan kekalahan justru itu akan melumpuhkan kita. Ya. Tapi kalau kita bertempur dari kemenangan yang sudah pasti, kita tuh bertempur dengan keyakinan, oh kita pasti menang. Kita tahu hasilnya. Kita tahu hasil akhirnya sudah ditentukan. Kita bukan sedang memperebutkan kemenangan, tapi kita sedang mewujudkan kemenangan yang sudah Kristus peroleh di atas kayu salib. Paulus dalam Roma 8 ayat 37 berkata, dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang. Bukan hanya pemenang dikatakan firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 37 ini Bapak Saudaraku, tapi lebih dari pemenang. Hypernikomen ya dalam bahasa Yunani. Kata ini berarti apa? Hypernikomen itu artinya berarti menang telak.
menang telak, menang dengan kelebihan. Tidak hanya menang, tapi mengalahkan musuh dengan sangat. Bapak Ibu Saudaraku perhatikan, Paulus tidak berkata semoga kita menjadi pemenang. Enggak. Paulus berkata kita adalah lebih dari pemenang. Ini apa? Ini fakta. Bukan sebuah pengharapan. Ini faktanya begini, kita lebih dari pemenang. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudaraku kita akan belajar mengapa kita bisa yakin akan kemenangan. Apa yang sudah Kristus lakukan dan bagaimana hidup di dalam kemenangan itu setiap hari. Amin. Kita belajar ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Kita belajar dalam Roma 8 37 sampai dengan 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Untuk memahami Roma 8 ayat 37 sampai dengan 9, kita harus melihat konteksnya Bapak Ibu Saudaraku. Roma 8 adalah salah satu pasal yang paling agung dalam seluruh Alkitab. Kenapa? Pasal ini dimulai dengan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Pasal ini berbicara tentang hidup di dalam roh, tentang menjadi anak-anak Allah, tentang penderitaan saat ini dan kemuliaan yang akan datang. Dan di dalam ayat 18, Paulus berkata, ya Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, kemudian Roma 8 ayat 28, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kemudian, ya kita belajar ya Roma 8 ini, dalam ayat Roma 8 ayat 31 sampai dengan 34 dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang lebih daripada itu, yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang menjadi pengantara bagi kita. Dan setelah membangun fondasi yang kokoh itu, Paulus sampai pada puncaknya di dalam ayat 35 sampai dengan 39 ini. Jadi puncaknya itu di dalam Roma 8 ayat 35 sampai dengan 39. Ya, dikatakan siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penderitaan, ya, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau perang? Dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Mission dimanapun berada, latar belakang ini penting. Artinya apa? Paulus tidak menulis tentang kemenangan dalam suasana yang nyaman. Paulus menulis tentang kemenangan di tengah penderitaan. Kenapa? Karena Paulus sendiri mengalami penganiayaan, mengalami penjara, bahaya, dan akhirnya mati sebagai martir. Paulus tahu apa artinya berperang. Paulus tahu apa artinya menderita. Tapi Paulus juga tahu apa artinya menang. Artinya apa? Paulus tidak sedang menulis teori. Paulus menulis kesaksian hidup. Yuk kita bahas ya. Saya mencatat ada 5 poin. Ada 5 poin yang kita bisa pahami berkaitan dengan subtema 4 kita ini, yaitu kemenangan sudah pasti, yaitu hidup dalam kemenangan Kristus. Poin pertama adalah Kristus sudah mengalahkan iblis. Ya, yang pertama bahwa Kristus sudah mengalahkan iblis. Mari kita lihat apa yang Kristus lakukan di kayu salib. Kolose 2 ayat 15 berkata begini. Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Wow. Ini ayat luar biasa. Kenapa? Paulus menggunakan gambaran dari parade kemenangan Romawi. Jadi gini, ketika seorang jenderal Romawi memenangkan perang besar, ya, maka jenderal ini akan mengadakan parade kemenangan. Ya, di dalam parade itu jenderal akan berjalan di depan, kemudian diikuti oleh pasukannya. Ya, dan di belakang mereka, ya, di dalam barisan itu, di belakang adalah musuh-musuh yang dikalahkan, dan mereka akan digiring dalam rantai. Ya, musuh-musuh ini telanjang, diolok-olok, dipermalukan di depan umum. Itu adalah puncak penghinaan bagi musuh. Paulus berkata,
Itulah yang Kristus lakukan terhadap iblis dan roh-roh jahat di kayu salib. Ya, tadi kita baca. Ia telah, Kolose 2 ayat 15, ia telah melucuti. Yesus telah melucuti. Artinya Yesus sudah melakukan yang namanya merampas semua senjata dan perlengkapan musuh. Iblis dulu punya senjata, yaitu dosa dan maut. Tetapi di kayu salib, Kristus sudah mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, mengalahkan maut, ya, bangkit mengalahkan maut. Sekarang iblis nggak punya senjata, maka menjadikan iblis tontonan umum. Jadi sama seperti Jenderal Romawi, ya, ketika mempertontonkan musuh yang dikalahkan. Demikian juga Kristus mempertontonkan iblis. Di kayu salib tampaknya iblis menang. Kenapa? Karena ia berhasil membunuh Yesus di kayu salib. Tapi 3 hari kemudian, kebangkitan membuktikan iblis adalah kalah telak. Kalah telak. Iblis dipermalukan di depan seluruh alam semesta. Ya, oke, kita lanjut. Kolose 2 ayat 15 katakan gini. Dalam kemenangannya atas mereka. Kata kemenangan di sini menunjukkan bahwa hasilnya sudah final. Nggak ada ronde kedua. Tidak ada banding. Kristus sudah menang, iblis sudah kalah. Udah selesai gitu aja. Perangnya udah selesai. Ini yang harusnya menjadi fondasi iman kita. Fondasi iman kita, Bapak Ibu Saudara. Iblis adalah musuh yang sudah dikalahkan. Jadi seperti seorang jenderal, ya, yang kalah perang, tapi lari ke hutan dan masih teror penduduk desa dengan sia-sia. Ya, dengan sisa-sisa pasukannya. Maaf, dengan sisa-sisa pasukannya. Jadi pasukan ini masih berbahaya. Pasukan ini bisa membunuh, bisa membakar, bisa nakut-nakutin. Ya, tapi iblis tidak akan pernah menang. Kenapa? Karena perangnya sudah selesai. Perang sudah selesai. Kekalahan iblis sudah pasti. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ingat, jangan biarkan iblis membuat kita lupa bahwa kita sudah dikalahkan. Iblis mungkin mengaum, iblis mungkin mengancam, iblis mungkin menggoda. Tapi ingat, iblis bukan lagi pemenang. Yang menang siapa? Kristus. Kristus adalah pemenang. Dan karena kita semua, ya, Anda dan saya ada di dalam Kristus, maka kita semua adalah pemenang. Amin. Mari, saya coba berikan ilustrasi begini Bapak Ibu Saudaraku. Bayangkan ya. Bayangkan sebuah negara yang baru saja selesai perang. Perangnya udah selesai, ya. Musuh udah nyerah. Perjanjian damai sudah ditandatangan. Presidennya sudah catatkan perang selesai. Tapi di daerah yang terpencil masih ada sisa-sisa pasukan musuh yang belum tahu perang sudah berakhir. Mereka masih bersembunyi di hutan. Mereka masih sesekali nyerang desa-desa. Mereka masih nakut-nakuti penduduk. Seorang penduduk desa, ya, ketakutan setiap malam. Kenapa? Karena dia nggak berani nih keluar rumah. Ya pikir, waduh, masih perang, ya, masih perang. Musuh masih kuat. Tapi kemudian ada seorang tentara datang dan berkata kepadanya, perang udah selesai, ya, musuh udah nyerah. Presiden sudah catatkan kemenangan. Sisa-sisa pasukan musuh tidak akan pernah bisa menangkan perang. Mereka hanya bisa ganggu, tetapi mereka tidak bisa menaklukkan. Nah, seperti itulah kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kristus ini sudah menyatakan kemenangan di kayu salib. Perangnya sudah selesai, iblis sudah dikalahkan. Tapi kita masih hidup di daerah terpencil, ya, di dunia ini, di mana sisa-sisa pasukan iblis masih berkeliaran. Mereka masih takut-takutin kita, mereka bisa ganggu kita, ya, mereka masih bisa menggoda kita. Saya mau katakan begini, dengarkan baik-baik. Mereka mungkin masih bisa nakut-nakuti kita. Iblis masih bisa menakut-nakuti kita. Iblis masih bisa menggoda. Iblis masih bisa mengganggu. Tapi iblis tidak akan pernah menang. Amin. Kenapa? Perang sudah selesai. Kekalahan mereka sudah pasti. Kekalahan iblis sudah pasti. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan hidup dalam ketakutan seperti penduduk desa yang tidak tahu bahwa perang itu sudah selesai. Dengarkan pengumuman kemenangan dari Presiden kita, Yesus Kristus. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Kita bertempur, tapi bertempur dari posisi menang. Bukan untuk jadi menang loh. Tetapi karena kita sudah menang di dalam Kristus. Amin. Kita belajar tadi dari poin pertama, yaitu Kristus sudah mengalahkan iblis. Ini fondasi, ya. Yang kedua, poin yang kita belajar ini adalah Kristus yang di dalam kamu itu lebih besar. Ya. Yohanes, Rasul yang sangat dekat dengan Yesus, menulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 4.
Dikatakan begini, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, ini adalah ayat yang harus kita hafal, Bapak Ibu Saudaraku. Ini adalah ayat yang harus kita hafal dan ucapkan setiap hari. Kita pelajari ya. Yuk satu-satu. 1 Yohanes 4 ayat 4 ini katakan, roh yang ada di dalam kamu, itu adalah Roh Kudus, Bapak Ibu Saudaraku. Allah sendiri, Roh Kudus Allah sendiri yang diam di dalam diri setiap orang percaya, bukan sekedar kuasa loh. Bukan sekedar pengaruh, tapi pribadi Allah yang hidup di dalam kita. Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Amin. Kita balik lagi dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Dikatakan apa? Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Wow. Jadi roh yang di dalam kita itu lebih besar daripada iblis dan semua roh jahat yang dibawa komandonya iblis. Perhatikan perbandingannya. Lebih besar, ya, lebih besar. Bukan sedikit lebih besar, juga bukan sebanding, ya. Bukan sebanding, tetapi kita harus berusaha, bukan gitu. Dikatakan ini, jauh lebih besar. Mutlak lebih besar, tidak ada tandingan. Jadi jika Roh Kudus yang di dalam diri kita ini lebih besar dari iblis, lalu kenapa kita takut? Kenapa kita hidup seolah-olah iblis bisa mengalahkan kita? Begini Bapak Ibu Saudaraku, bukan berarti kita tidak perlu berjaga-jaga. Ya, kita udah bahas itu di subtema yang pertama. Tetapi kita tidak perlu takut. Bukan berarti kita tidak perlu berjaga-jaga, bukan berarti kita bisa sembarangan. Yang paling penting adalah kita tidak perlu takut. Seekor semut tidak perlu takut kepada gajah. Tapi jika gajah itu ada di pihak semut, semut tidak perlu takut kepada apapun. Dengarkan baik-baik. Kenapa? Karena gajah itu bisa melindungi semut. Roh Kudus adalah gajah yang melindungi kita. Iblis tidak bisa menyentuh kita tanpa izin Tuhan, dan Tuhan tidak akan memberikan izin untuk hal yang tidak dapat kita tanggung. 1 Korintus 10 ayat 13. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi di mana berada, tidurlah dengan nyenyak. Iblis bukan tandingan Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Ketika kita bangun pagi, Roh Kudus masih ada di sana. Ketika kita pergi tidur malam, Roh Kudus masih di sana. Roh Kudus lebih besar, Roh Kudus lebih kuat, dan Roh Kudus, Yesus Kristus, sudah menang. Amin. Poin yang ketiga, lebih dari pemenang. Kita mesti paham, lebih dari pemenang itu apa artinya? Ya, kalau tadi poin pertama kita sudah bahas, yaitu Kristus sudah mengalahkan iblis. Poin kedua adalah Kristus yang di dalam kamu lebih besar. Jadi sudah mengalahkan, lebih besar, dan sekarang kita memahami lebih dari kalimat lebih dari pemenang itu apa artinya. Ya, Paulus tidak hanya mengatakan bahwa kita menang. Ia mengatakan lebih daripada pemenang, hypernikomen. Ya, apa artinya lebih daripada pemenang, Bapak Ibu Saudaraku? Kita mesti paham nih. Lebih dari pemenang itu, lebih daripada pemenang itu, artinya yang pertama kita tidak hanya menang, tetapi menang dengan kelebihan. Gimana sih maksudnya? Gini, dalam pertandingan tinju, seorang petinju itu bisa menang angka tipis, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, 12 ronde misalnya, ya. Tapi juga bisa menang KO di ronde pertama. Nah, kalau lebih dari pemenang itu, artinya adalah gambaran tentang kemenangan yang telak. Nggak diragukan lagi. Musuh tidak bisa bangkit lagi. Jadi, ketika kita, ya, memahami bahwa kita tidak hanya menang, tapi menang dengan kelebihan. Ini artinya kalau dalam dunia tinju, itu musuhnya udah dikalahkan di KO di ronde pertama. Nah, di kayu salib, Kristus tidak hanya menang angka, Bapak Ibu Saudaraku, atas iblis. Yesus menghancurkan kuasa iblis. Ya, Yesus mempertontonkan iblis sebagai musuh yang kalah total. Amin. Lebih dari pemenang. Artinya kita tidak hanya menang, tapi menang dengan kelebihan. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih dari pemenang apa artinya? Artinya adalah kemenangan kita sudah pasti bahkan sebelum pertempuran itu dimulai. Ini kayak begini, kayak tim sepak bola. Ya, kita lagi nonton World Cup nih ya. Yang akan bertanding melawan tim yang sudah pasti kalah. Tidak ada keraguan, tidak ada kecemasan.
Kita sudah tahu hasilnya. Kemenangan sudah di tangan, ya. Tapi saudaraku, perang rohani kita hari ini hasilnya sudah ditentukan sejak 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Kita tidak perlu khawatir. Yang perlu kita lakukan adalah tetap berdiri dan jangan menyerah. Amin. Lebih dari pepada pemenang. Artinya apa? Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah. Wow. Ini inti dari Roma 8 ayat 38 sampai dengan 39. Paulus mendaftar segala sesuatu yang biasanya membuat manusia takut. Maut, hidup, malaikat, pemerintah, kuasa, yang sekarang, yang akan datang, yang di atas, yang di bawah, makhluk lain. Dia berkata semuanya itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dan ini penting Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena jika kasih Allah tidak terpisahkan dari kita, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Kasih Allah itu benteng terakhir, ya. Selama kita di dalam kasih-Nya, kita aman. Iblis bisa goda kita, tapi ia tidak bisa merebut kita. Iblis mungkin bisa pressure kita, ya, tapi ia tidak bisa menghancurkan kita. Iblis bisa membuat kita jatuh, tapi ia tidak bisa membuat kita tetap di dalam lumpur itu. Kita bangkit, kita tobat, kita kembali, karena kasih Allah tidak pernah lepas dari kita, ya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan kasih, inilah alasan kita bertempur tanpa takut. Bukan karena kita kuat, tapi karena kasih Allah tidak pernah lepas dari kita. Jadi lebih dari penang artinya apa? Yang pertama, kita tidak hanya menang, tetapi menang dengan kelebihan. Yang kedua, kemenangan kita sudah pasti bahkan sebelum pertempuran dimulai. Lebih dari pemenang. Yang ketiga artinya apa? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Sekarang kita belajar poin yang keempat. Poin keempat adalah mengapa banyak orang Kristen masih kalah. Tadi poin pertama, ya, saya ingatkan kembali. Poin pertama dari 5 poin yang kita pelajari, kemenangan sudah pasti, yaitu poin pertama, Kristus sudah mengalahkan iblis. Yang kedua yang kita pelajari, ya, Kristus yang di dalam kamu lebih besar. Ya, yang ketiga, apa arti lebih daripada pemenang? Dan yang keempat adalah mengapa banyak orang Kristen masih kalah. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, jika kemenangan itu udah pasti kan? Mengapa masih banyak orang Kristen yang hidup di dalam kekalahan? Mengapa masih ada yang dikuasai ketakutan, dosa, kepahitan, dan putus asa? Saya coba mencatat, ada beberapa alasan. Alasan pertama adalah mereka tidak tahu kemenangan itu sudah pasti. Mereka tidak diajar bahwa Kristus sudah mengalahkan iblis. Makanya hari ini saya mau mengajarkan Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa Kristus sudah sudah mengalahkan iblis, dan kita itu adalah pemenang. Mengapa banyak orang Kristen masih kalah? Yang pertama, mereka tidak tahu kemenangan sudah pasti. Tadi saya sudah katakan mereka tidak diajar bahwa Kristus sudah mengalahkan iblis. Mereka berpikir perang masih berlangsung dan hasilnya belum ditentukan. Akibatnya apa? Mereka bertempur dalam ketakutan dan bukan dalam iman. Mengapa banyak orang Kristen kalah? Ya, alasan yang kedua, mereka tidak hidup dalam ketaatan. Kemenangan sudah tersedia, tetapi nggak otomatis. Kita harus mengambil kemenangan itu dengan iman yang hidup dalam ketaatan. Kalau kita milihnya hidup dalam dosa, kita sedang memberikan iblis tempat untuk apa? Untuk dia berpijak. Kita sedang memberikan tempat, ya, sehingga kita keluar dari perlindungan Kristus. Kita seperti penduduk desa yang keluar dari benteng di malam hari. Dia bisa diserang kapanpun juga. Mengapa banyak orang Kristen masih kalah? Yang ketiga alasannya adalah mereka percaya pada kebohongan iblis. Iblis membisikkan kamu akan kalah, kamu tidak akan pernah berubah, kamu tidak layak. Dan mereka percaya loh. Mereka tidak menggunakan pedang roh untuk memotong kebohongan itu. Ya, mengapa banyak orang Kristen masih kalah? Alasan yang keempat, mereka lelah dan menyerah sebelum waktunya. Bapak Ibu Saudaraku, dengan generasi jemaat Home CC dimanapun berada, perang rohani memang melelahkan. Tetapi kemenangan datang bagi mereka yang tetap berdiri. Jangan menyerah. Jangan berhenti, ya, jangan berhenti. Kenapa? Karena garis finishnya sudah dekat. Kalau kita termasuk dalam salah satu alasan di atas, dengarkan baik-baik hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini adalah hari untuk kita berubah. Jika kita tidak tahu kemenangan sudah pasti, sekarang pastikan kita tahu bahwa Kristus sudah menang. Jika kita tidak hidup dalam ketaatan, bertobatlah, tutup semua pintu dosa, tutup semua celah.
Jika kita percaya pada kebohongan iblis, hari ini juga baca firman Tuhan. Kenapa? Karena kebenaran akan memerdekakan kita. Jika kita lelah dan ingin menyerah, ambillah kekuatan dari Tuhan. Amin. Ia tidak akan meninggalkan kita. Poin yang kelima, yang terakhir. Hidup dalam kemenangan setiap hari. Bapak saudaraku, bagaimana kita hidup dalam kemenangan setiap hari? Bagaimana bisa? Pertama, dan ini harus kita lakukan, ya. Saya tidak sedang membentuk satu pola, ya Bapak Ibu Saudaraku. Tapi saya mau, ya, apa yang saya sampaikan ini adalah pengalaman yang membuat kita mampu untuk berdiri, mampu untuk tegak, dan mampu untuk hidup dalam kemenangan sehari-hari karena sudah saya lakukan, ya. Yang pertama, mulailah setiap hari dengan deklarasi kemenangan. Ucapkan dengan suara kita, hari ini aku hidup dalam kemenangan Kristus. Iblis sudah dikalahkan, Roh Kudus yang lebih besar diam di dalam aku. Aku tidak akan takut. Nah, ini bukan sekedar afirmasi positif, ya. Karena buat saya ini adalah deklarasi iman berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak sedang mengajarkan afirmasi positif, tapi saya sedang mengajarkan adalah deklarasikan imanmu lewat mulutmu sampai telingamu mendengar, ya, berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Semua yang tadi saya sebutkan ada dalam firman Tuhan, ya. Oke. Yang kedua, hidup dalam kemenangan setiap hari. Kenali kebohongan iblis dan potong dengan firman. Setiap kali ada pikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan, sadarilah bahwa itu dari iblis. Jangan diam, potong langsung dengan firman sebagai pedang, ya. Kalau iblis berkata Tuhan tidak mengasihimu, kita bisa jawab, oh Roma 8:38-39 katakan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Allah. Waduh, ya kita harus jawab. Kalau iblis berkata, oh dosamu terlalu besar untuk diampuni, oh kita harus jawab. 1 Yohanes 1:9 katakan, oh jika aku mengaku dosaku, ia setia dan adil untuk mengampuni kita. Ya, kalau iblis berkata, oh kamu tidak akan pernah berubah, kita bisa jawab dalam 2 Korintus 5:17. Aku adalah ciptaan baru dalam Kristus. Ya, bagaimana kita bisa hidup dalam kemenangan setiap hari? Tadi ya, mulai setiap hari dengan deklarasi kemenangan. 2, kenali kebohongan iblis, kemudian potong dengan firman Tuhan. Ketiga, jangan beri iblis tempat berpijak. Efesus 4:27 berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, tutup pintu-pintu dosa. Jangan biarkan amarah bermalam. Jangan biarkan kepahitan berakar. Jangan biarkan dosa kecil jadi kebiasaan. Ya biasanya kan dosa kecil, ya, nggak diakui. Sampai akhirnya dosa-dosa itu kita anggap biasa. Kita menormalisasikan dosa-dosa itu. Dosa kecil ini. Jangan pernah beri iblis tempat berpijak. Keempat, tetap terhubung dengan tubuh Kristus. Tetap terhubung dengan tubuh Kristus. Jangan isolasi diri. Iblis suka ketika orang Kristen sendirian. Ayo, yang mau ikut kelompok sel, ikutlah kelompok sel. Kalau mau ikut hadiri kebaktian, minta doa dari saudara seiman, bertempurlah bersama-sama, Bapak Saudaraku. Ya, bagaimana kita hidup dalam kemenangan setiap hari? Ingat bahwa kekalahan sementara, bukan akhir. Kita mungkin jatuh hari ini, Bapak Saudaraku. Kita mungkin kalah dalam satu pertempuran. Itu bukan akhir. Ya, itu bukan akhir. Kristus sudah memenangkan perang. Bangkitlah, bertobatlah, teruslah berjalan. Jangan biarkan satu kekalahan membuat kita menyerah pada seluruh peperangan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, itu ada 5 poin, ya, tentang 5 poin tentang bagaimana kemenangan sudah pasti atau hidup dalam kemenangan Kristus. Tapi saya rindu kita ada 1 poin lagi, ya, yang saya mau tambahkan. Ya, sebenarnya ini menguatkan, ya, yaitu Kristus sudah mengalahkan dunia. Jadi 5+1, ya, 5 poin tambah 1 poin ini, ya. Yohanes 16:33. Yesus sendiri sebelum pergi ke salib memberi kita kepastian ini. Yohanes 16:33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini perhatikan. Yesus tidak berkata aku akan mengalahkan dunia. Tapi Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Ini past tense loh bentuknya, ya. Sudah selesai. Kemenangan sudah diraih. Yesus juga tidak berkata bahwa kita akan bebas dari masalah. Ia berkata dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetap ada pergumulan. Tetapi di tengah pergumulan, ya,
Tuhan memberi kita apa? Damai sejahtera dan perintah, kuatkanlah hatimu. Karena apa? Karena Kristus sudah menang. Jadi ini kemenangan kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tapi karena Kristus sudah menang dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, hari ini kita sudah selesai ya, tentang belajar tentang perang rohani ya. Bagaimana dalam 4 minggu ini kita sudah belajar tentang perang rohani dan perlawanan terhadap iblis. Ya, apa yang kita bisa dapatkan di sini? Ya, bahwa 4 bagian kemarin musuh itu nyata. Kita mengenal iblis dan taktiknya. Yang kedua, jangan berdamai dengan iblis. Kita melawan, bukan kompromi. Perlawanan aktif. Ya. Yang ketiga, minggu lalu perlengkapan senjata Allah. Kita gunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Yang keempat, kemenangan sudah pasti. Ya, kita bertempur dari kemenangan Kristus. Hari ini kita sampai pada kesimpulan, jangan takut. Kemenangan sudah pasti. Iblis mungkin mengaum seperti singa. Ia mungkin berjalan keliling mencari mangsa. Ya, ia mungkin menggunakan berbagai taktik penipuan, perpecahan, pencobaan, intimidasi. Tapi perhatikan baik-baik. Iblis sudah dikalahkan. Kristus sudah melucuti iblis di kayu salib. Kristus sudah bangkit mengalahkan maut. Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai raja di atas segala raja. Dan Roh Kudus yang lebih besar daripada iblis diam dalam diri kita. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, apa yang perlu kita takutkan? Hari ini kita takut pada masa depan? Dengarkan, Kristus sudah mengalahkan dunia. Hari ini kita takut pada dosa? Dengarkan, Kristus sudah mengampuni. Hari ini kita takut pada kematian? Dengarkan, Kristus sudah bangkit. Hari ini kita takut pada iblis? Dengarkan, Kristus sudah menghancurkan kuasanya. Kita mungkin masih bergumul, kita mungkin masih jatuh bangun, kita mungkin masih merasakan tekanan. Tapi saya mau katakan kita nggak perlu takut, karena kita bertempur dari pihak yang sudah menang. Karena kita berada dalam Kristus, ya, karena kemenangan sudah pasti. Sekali lagi, Paulus berkata dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bahkan setelah semuanya itu, ya, tetapi dalam semuanya itu, artinya apa? Di tengah penderitaan, di tengah kesesakan, di tengah penganiayaan, di tengah bahaya, di tengah semua itu, kita sudah menjadi lebih dari memenang. Bukan karena kita, tetapi karena Yesus yang mengasihi kita. Itulah kita menang. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, hari ini saya mau katakan berdirilah teguh. Kenakan perlengkapan senjata Allah setiap hari. Gunakan pedang roh dan ingatlah, kemenangan sudah pasti. Kita sudah menang di dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau berperang bagi kami, Engkau menang bagi kami, Engkau memberi kami kemenangan sebagai hadiah cuma-cuma. Bapa, ampuni kami Tuhan. Karena selama ini kami sering hidup di dalam ketakutan, kami sering bertempur seolah-olah hasilnya belum ditentukan. Kami sering melupakan bahwa Engkau sudah mengalahkan iblis di kayu salib. Hari ini Tuhan Yesus, kami memilih untuk percaya. Kami memilih untuk percaya. Kami percaya bahwa Kristus sudah menang. Kami percaya bahwa iblis sudah dikalahkan. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang di dalam kami lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Kami percaya bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah. Kami melepaskan ketakutan, kami lepaskan keraguan, kami lepaskan keputusasaan, kami ambil iman, kami ambil keberanian, kami ambil kemenangan yang sudah Engkau berikan. Bapa yang baik, mulai hari ini kami akan bertempur dari kemenangan, bukan untuk meraih kemenangan. Kami akan berdiri teguh bukan dalam kekuatan kami, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dalam kuasa Roh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kemenangan sudah pasti. Terima kasih karena kami lebih daripada pemenang di dalam Engkau. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik, pimpin kami sampai garis akhir. Jangan biarkan kami menyerah, jangan biarkan kami kembali ke dalam ketakutan. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah pemenang. Dan kami adalah milik-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, yang telah mengalahkan maut dan iblis selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, Jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat.
Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.